Shalom saudara dalam Tuhan, apa kabar saudara? Saya doakan saudara dalam lindungan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali membahas mengenai pernyataan Irena Handono mengenai salib. Dan saudara dalam Tuhan, saya perhatikan dalam satu cuplikan videonya, ya, Ustadz Irena Handono diguncang oleh salib. Kenapa saya katakan demikian saudara dalam Tuhan? Karena dalam video ini Irena Handono sibuk membicarakan salib, ya, sibuk memutarbalikkan kebenaran mengenai salib. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu mari kita menonton video berikut. Sebenarnya Umi, apakah benar simbol salib itu adalah simbol yang dipakai Kristen dari awal sejarah berdirinya? Jadi begini Intan ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Ini karena berbicara tentang masalah salib, oke, kita pakai bahasa yang satu dulu, yaitu pakai istilah Yesus. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Berarti Umi, kalau bukan salib, simbol apa yang dipakai saat itu? Saat Nabi Isa alaihissalam masih hidup bersama murid-muridnya. Ya, bisa kita buktikan dari berbagai peninggalan yang ada. Jadi yang digunakan sebagai simbol saat itu adalah ikan. Kenapa diambil simbol ikan, Umi? Karena murid Yesus itu banyak yang dari kalangan nelayan. Bahkan di dalam Bible pun dinyatakan kepada Petrus ini pekerjaannya adalah... Oke, saudara dalam Tuhan, itu tadi videonya, dan kita telah mendengarkan secara bersama-sama pernyataan dari Ustadz Irena Handono ini, di mana dia berkata bahwa di zaman Yesus dan juga murid-muridnya, ya, mereka menggunakan simbol ikan, bukan salib. Ya, alasannya, ya, karena murid-murid Tuhan Yesus itu, ya, berlatar belakang penjala ikan, sehingga mereka menggunakan ikan, bukan salib. Dan saya mau katakan bahwa apa yang dia katakan ini juga merupakan pembodohan, kebohongan terhadap publik, terhadap orang-orang yang mendengarkan beliau. Kenapa saya katakan demikian saudara Tuhan? Karena jelas bahwa, ya, di dalam Alkitab tidak tercatat bahwa murid-murid Tuhan Yesus menggunakan simbol ikan dan bukan salib. Ya, sekali lagi, murid-murid Tuhan Yesus tidak menggunakan simbol ikan, dan itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Jadi apa yang dikatakan oleh Irena Handono ini, ya, tidak benar, tidak betul adanya. Hanya pembodohan orang-orang yang suka mendengarkan beliau, yang notabene tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti tidak terkecoh dengan pernyataan beliau. Karena kalau kita baca dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga kisah para rasul, tidak ada tertulis murid-murid menggunakan simbol ikan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Irena Handono ini hanya kebohongan semata. Ya, hanya kebohongan, bukan fakta. Ya. Dan kalau saudara mencari di dalam Alkitab apa yang dia katakan ini, saya boleh jamin bahwa saudara tidak menemukannya. Saudara tidak menemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa murid-murid Yesus menggunakan simbol ikan. Di zaman Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus ini disibukkan dengan pelayanan dan juga disibukkan dengan belajar demi belajar, ya, pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi dalam Alkitab boleh kita lihat bahwa murid-murid Yesus ini tidak sibuk dengan simbol-simbol, tetapi di zaman Yesus mereka
disibukkan dengan pelayanan dan juga belajar terhadap Kristus. Dan saudara Tuhan, sekali lagi apa yang dikatakan oleh Irena Handolo ini hanya sekedar pembodohan terhadap umat-umat yang suka mendengarkan beliau. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti ini supaya saudara tidak terjebak di dalamnya dan saudara tetap di dalam koridor kebenaran. Dan saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan hal ini. Selebihnya silahkan saudara tanggapi sendiri di kolom komentar dan berikan komentar yang positif, yang membangun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.